Film pun dibuka dari kehidupan orang-orang di planet Somaris. Ternyata di sana sudah ada peradaban manusia yang seperti umumnya berbahasa menggunakan bahasa Inggris, namun sudah memiliki peralatan yang sangat canggih. Miles mengatakan kepada keluarga bahwa dia akan segera memimpin eksplorasi untuk mencari planet lain selain Somaris. Setelah lepas landas dari pangkalan planet Somaris, pesawat pun terbang dengan kecepatan penuh. Namun tiba-tiba pesawat mengarah ke banyaknya meteor. Miles pun mendengar alarm dan segera bangkit untuk menghindari pesawatnya dari tabrakan. Namun pesawat yang telah menjadi santapan banyaknya meteor dan akhirnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Miles pun tidak dapat menghindari. Akhirnya pesawat pun jatuh menjadi dua bagian. Dari kecelakaan tersebut, Miles pun masih selamat dan dia merasakan sakit pada perutnya, ternyata tertancap oleh serpihan besi. Miles pun segera mencari kotak obat dan mengambil obat betadine semprot. Miles pun segera mengambil pakaian astronot dan dia beranjak keluar. Begitu dia mengamati bahwa penumpang kabinnya telah hilang, Miles pun merasa bingung. Juga banyak air yang masuk ke bagian pesawat. Dia pun segera mengambil senjata dan mengisi amunisi dengan penuh. Setelah keluar dari pesawat, Miles pun terjebur di rawa. Dia pun mengamati tempat ini adalah sangat menyeramkan. Begitu juga teman-temannya telah tewas. Miles pun mengirimkan pesan singkat ke pangkalan planet Somaris untuk mengabari temannya. Dan dia juga mengatakan tidak usah ada lagi penjemputan karena dia berada di planet lain. Dan bisa untuk bernapas juga ada banyak air. Saat itu juga dia telah putus asa dan teringat anaknya yang masih merindukannya untuk kembali. Di saat itu juga dia memutar video kenangan bersama anaknya. Saat menoleh, Miles pun mendapati masih ada penumpang yang selamat. Dia pun menuju di perjalanan melihat keanehan. Saat sampainya di peti kapsul penumpang, dia pun segera membuka penutup dan mengamati. Setelah memasukkan kode password, ternyata masih susah juga. Namun masih bisa karena dia mempunyai kunci cadangan. Setelah dia pulang mendapati kaki ayam besar 65 juta tahun yang lalu di bumi, sebelum ada kehidupan manusia, sebelum Miles berada di sini. Kembali ke pesawat. Setelah menyelamatkan penumpang, dia mengamati bahwa pesawat alat tidak dapat mendeteksi keberadaan sekarang. Tidak jauh dari pesawat, Miles pun melihat sekeliling. Begitu langkahnya terhenti, dia pun menemukan keanehan. Menemukan sisa cakar dan tulang belulang dinosaurus Rex yang sangat besar. Tidak jauh dari sana terdapat sumber air panas hingga meledak. Dia pun terkejut dan terjatuh. Begitu tangannya tersentuh, dia pun melihat titik. Dari kejauhan, Miles pun melihat di balik bukit menggunakan alat pendeteksi. Ternyata potongan pesawatnya berada di ujung bukit. Tiba-tiba anak dinosaurus menyerangnya secara frontal. Miles pun berhasil menaklukkannya. Perjalanan pun dilanjutkan setelah mengalami ketegangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara di balik semak-semak. Ternyata ada anak kecil yang telah dia selamatkan kabur dari pesawat. Mereka pun terjatuh. Begitu sampai di bawah, dia pun melihat ada bangkai dan dia segera mendengar suara dari atas.
Kembali lagi ke pesawat, Miles pun mencari data penumpang yang ada. Ternyata anak perempuan ini bernama Koa. Setelah tangannya diobati, Miles pun membuat sebuah gambaran. Kita berada di sini dan kita harus naik ke ujung bukit. Koa pun mengamati dan dia pun menggambar bahwa dia merindukan keluarganya berada di mana. Miles pun menjelaskan bahwa keluarganya ada di sana. Miles pun saat itu mengirimkan pesan bahwa masih ada penumpang satu yang selamat bernama Koa. Setelah menonton video anaknya Miles pun segera menyiapkan peralatan tempurnya untuk pergi ke puncak. Di perjalanan, Koa pun bertanya hewan apakah itu. Namun Miles pun mengabaikan dan ayo kita cepat pergi. Okay. Setelah sampai di hutan, Koa pun tertarik dan mengambil buah yang sangat menggiurkan. Namun Koa pun melemparinya kepada Miles. Miles pun menangkap dan mengecek bahwa buah ini tidak dapat dimakan. Adegan terlucu saat Miles tertempel hewan yang sangat lengket dan menjijikan. Miles pun segera membersihkan tangannya ke batang pohon. Namun sekali ditarik ternyata masih tetap lengket. Saat itu juga Koa pun tersenyum dan tertawa. Terdengar dari kejauhan, Koa pun mendengar ada hewan yang terjebak. Ternyata begitu dia dilihat anak dinosaurus yang terjebak di dalam kubangan lumpur. Koa pun segera berlari dan menyelamatkan anak dinosaurus tersebut bersama Miles. Setelah selesai, Koa pun merasa senang dan bangga. Namun secara tiba-tiba perjalanan pun sampai akhirnya di sungai dengan jernihnya air. Miles pun meminum air dan menawari Koa juga untuk bersama minum air sungai juga. Koa pun segera mengambil dan menghabiskannya. Miles berkata kalau habis ya silakan diisi ulang. Dan tidak sengaja Koa pun mendapati bunga dan dia pun tertarik untuk memakainya kepada Miles. Di saat Miles memindai lokasi, ternyata kehabisan signal. Miles pun segera mencari dan memanjat pohon agar dapat menemukan titik pesawat di mana terjatuh. Dan begitu dia memindai dengan serius, tak sengaja tangan Miles pun masuk ke lubang semut dan dia pun terkejut dan akhirnya dia pun terjatuh dan mengakibatkan tangannya sampai bengkok. Kepanikan itu terjadi, Koa pun membantu meluruskan tangan agar supaya bisa meraih senjata karena ada monster kadal dinosaurus yang semakin mendekat. Dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Dan satu persatu kadal pun tewas. Di saat Miles sedang menembaki kadal dinosaurus, Koa pun berlari dan bersembunyi di balik batang pohon. Namun Koa tidak menyadari di belakangnya masih banyak kawanan Pteranodon. Di tengah kepanikan Koa, kadal dinosaurus ini masih mengejar Koa. Dan Koa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itu juga Miles menembak kepala dan menumbangkan satu kadal yang tersisa. Seketika juga kadal tersebut menyeret Koa sampai jauh. Miles pun mengejar
dan kadal pun berlari. Miles pun menembakkan peluru ke atas supaya kadal tersebut lari. Setelah aman, Miles pun mendekati Koa yang sedang depresi akan ketakutannya yang baru saja terjadi. Sesampainya di dalam gua, Miles pun mengaktifkan banyak alarm untuk berjaga-jaga di saat dia akan tertidur lelap. Namun tiba-tiba alarm berbunyi dan Miles pun terbangun dan dia segera melihat sekeliling gua tersebut. Di balik kebingungan Miles, alarm berbunyi, ternyata terdapat hewan yang masuk ke dalam mulut Koa. Miles pun mencoba mengambilnya, ternyata berhasil. Alarm pun masih berbunyi dan sangat cepat. Ternyata di belakang mereka terdapat dinosaurus Rex kembali dan menyerang di dalam gua. Dan Miles pun menembaki dan akhirnya mereka pun harus masuk ke dalam gua lebih dalam lagi. Setelah dipindai, ternyata gua ini terdapat lorong yang bisa dilewati. Dan Miles pun terkejut begitu dia lebih masuk dalam lagi, ternyata jalannya buntu. Miles pun tidak tinggal diam dan dia pun meraba-raba di mana arah angin tersebut berembus. Terdapat lubang kecil dan di sanalah Miles harus mencari alat untuk melubangi lebih besar untuk dilalui. Di saat itu Miles pun merasa sudah bosan dan sudah tidak ada jalan keluar lagi karena lubang terlalu sempit. Di saat Miles bimbang akan kebohongan terhadap Koa atas keluarganya, Miles pun berpikir dia masih mempunyai senjata peledak. Dan dia pun berhasil meledakkannya sehingga gua pun dapat dilalui. Segera Miles pun mengangkat Koa untuk menuju keluar dari lubang tersebut. Di saat itu gua pun mengalami runtuh dan mereka pun akhirnya terpisah dan tidak bisa dielakkan lagi, batu-batu sudah menutup. Akhirnya Miles pun terjebak lagi di dalam dan dia pun sangat histeris meneriaki Koa dari dalam. Miles pun terpaksa harus keluar kembali ke lubang di awal tadi, sementara Koa sudah berhasil keluar dari gua tersebut. Di saat kegelapan terjadi, Miles pun diserang oleh kadal dinosaurus yang ada di dalam gua. Dia pun bersiaga untuk menembak. Ternyata tidak ada terlihat debit air yang bergerak-gerak. Setelah berhasil dipindai, ternyata ada kadal dinosaurus yang mengincarnya, mengakibatkan dia harus terluka karena gigitannya. Di luar gua, Koa pun mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Dia pun segera melumuri buah merah yang tidak dapat dimakan dan menyimpannya di dalam kantung tas. Keluar dari dalam gua, Miles pun mengamati langit. Ternyata banyak meteor yang bertebaran. Setelah dipindai, meteor tersebut akan jatuh ke bumi dalam waktu 15 jam. Dari jauh, Miles pun mendengar suara jeritan Koa dan dia pun langsung berlari mengejar dan dia harus terperangkap ke pasir hisap dan dia pun harus pasrah. Koa pun harus bersembunyi di dalam lubang kayu yang telah busuk. Dan dia melihat T-Rex pun masih mengejar dan dia harus menginjak supaya lubang tertutup. Koa pun segera mengambil peledak dan dimasukkan ke dalam lubang dan adegan pun berpindah kepada Miles yang masih terjebak di dalam pasir hisap. Dan
Ia berharap Koa akan menolongnya. Tiba-tiba saja Koa pun mengayunkan kayu untuk menolong Miles, dan Miles pun segera meraih dan Miles pun terselamatkan. Miles pun sangat bahagia menemukan Koa yang masih sehat, dan Miles segera mendeteksi bahwa meteor akan segera jatuh tepat berada mereka saat ini. Di tengah hari yang semakin gelap dan meteor pun sudah mulai menunjukkan, Miles pun segera mengajak Koa untuk menaiki bukitnya tebing. Miles pun harus mengambil tali dan menginstruksikan supaya Koa dapat mencapai puncak dengan mengikat tali sebaik mungkin. Miles pun mengangkat tubuh Koa untuk naik ke atas, dan Koa pun berhasil sampai ke atas. Di bawah, Miles pun menunggu tali yang telah diikat Koa untuk dilemparkan ke bawah untuk dia naiki. Setelah itu, Miles pun segera memanjat dan sampai di atas. Melihat bahwa talinya diikat kemana-mana, Miles pun heran. Setelah sampai di potongan pesawat, Miles pun segera masuk dan mengecek agar terlihat aman. Miles pun membuka pintu dan dia mengaktifkan safe mode dan memindai. Ternyata masih ada pesawat darurat yang bisa dia naiki. Sesuai janji, Miles mengatakan bahwa keluarga Koa masih hidup dan berada di pesawat ini, dan Koa pun segera mencarinya. Namun begitu dia melihat kapsul-kapsul yang sudah pecah dan tidak ada orang hidup satupun, Miles pun menjelaskan karena dia berbohong demi kebaikan untuk mengajak Koa mencapai potongan pesawat ini. Di sini terlihat meteor yang semakin mendekat di bumi. Miles pun mengatakan dia juga punya keluarga yang merindukan ayahnya. Kamu tidak usah khawatir. Akhirnya Koa pun hatinya luluh dan memberikan maaf kepada Miles. Singkat cerita, meteor pun mulai menghujani bumi, menyebabkan goncangan yang sangat keras. Saat Miles di dalam pesawat, T-Rex pun datang dan selalu merusak bagian tubuh pesawat. Miles pun langsung saja mengaktifkan restorasi otomatis untuk tubuh pesawat. Dia pun berhasil jatuh dan dia langsung berlari meraih senjatanya. Ternyata senjatanya pun energinya telah habis. Dia pun harus berlari dan bersembunyi dan mengaktifkan ulang supaya berfungsi kembali. Saat itu Koa juga berhasil dan dia pun memutar video kenangan Miles untuk mengecoh dinosaurus Rex agar Miles pun terpancing, dan dia pun langsung beraksi dengan sangat happy. Dinosaurus pun masih tetap mengincar Koa yang berada di dalam pesawat. Miles pun segera melumpuhkan satu dan dia pun berhasil. Kabar baiknya, pesawat dapat otomatis diperbaiki dan mereka pun sangat senang. Saat itu Miles pun bingung dia harus lari kemana karena dinosaurus Rex akan menerkam. Dia pun berlari secepat mungkin sampai dia pun terjatuh. Dari kejauhan Miles pun melihat bahwa di depan ada sebuah sumber air panas. Miles pun segera melewati asap dan dia langsung meloncat tepat di depan sumber air panas dan dia pun terjatuh. Tiba-tiba Koa membantu dan menusukkan mata dinosaurus, dan akhirnya dinosaurus itu harus mundur 2 langkah dan tersembur dengan air panas dan menyebabkan dia tewas. Miles pun merasa bangga dan
harus segera pergi ke pesawat, dan lepas landas pun terjadi tabrakan dengan meteor pun terelakkan, dan mereka pun berhasil selamat dari bumi. Miles pun membayangkan betapa bahagianya dia saat kembali ke keluarganya. Namun film ini ditutup dengan bahagianya bahwa mereka bisa selamat dari ancaman dunia yang tidak diketahui tersebut. Film pun selesai.